penulis, kembali lagi nih sama aku Aini di program Sehat Mental dengan Menulis. Nah, kali ini aku sama Kak J mau bahas nih tentang pentingnya menulis jurnal harian. Nah, Kak, aku tuh pernah nih baca sebuah penelitian ya, yaitu tentang menulis itu bisa mempercepat proses penyembuhan kanker. Nah, menurut Kakak gimana sih? Apakah itu benar atau enggak? Kalau itu udah penelitian tuh kayaknya itu udah pasti benar gitu ya. Tapi relate atau enggak sih sama kita? Dan itu relate banget sih. Saya sering banget tuh baca unggahan-unggahan di Dr. Zaidul Akbar, di mana memang penyebab utama dari penyakit kanker itu adalah sering banget memendam perasaan. Kalau misalnya itu diteliti, pokoknya hampir 100% lah yang ditemukan sama Dr. Zaidul Akbar bahwa yang punya kanker itu punya penyakit di hatinya, punya sampah perasaan, dia mungkin benci sama mertua, sakit hati sama pasangan, kesel sama anak, yang itu emang nggak bisa diutarakan dan itu akhirnya jadi kanker. Pokoknya tuh semasa pengalamannya Dr. Zaidul Akbar tuh itu penyebab utamanya. Jadi kalau ada orang yang datang ke Dr. Zaidul Akbar mau minta pendapat ini gimana penyakitnya, ada kanker ini, pasti yang pertama kali ditanya sama Dr. Zaidul Akbar itu adalah punya masalah nggak sama pasangan, mertua, orang tua, anak tuh pasti situ. Dan biasanya tuh waktu dikasih pertanyaan itu tuh langsung mereka tuh kebanyakan langsung diem. Dan tiba-tiba ada yang langsung sedih, langsung ini dan ternyata memang bener banget gitu. Dan proses penyembuhannya tuh sebelum ke yang lain-lain itu adalah kita beresin dulu sampah perasaan itu. Yang namanya sampah ya jangan disimpan, dikeluarin. Karena kita tuh kebanyakan orang tuh nggak mau melepaskan sampah itu karena dia ngerasa aku korban. Aku yang tersakiti di sini dan ini buktinya. Sampah ini buktinya bahwa aku tersakiti. Lebih memilih itu dibanding melanjutkan kehidupan dengan buang sama perasaan itu dan melanjutkan kehidupan dengan hati yang lapang. Jadi itu bener banget penelitiannya dan memang benar-benar ngaruh. Jadi istilah kata fisik aja bisa banget ya, secara medis aja bisa dibuktikan bahwa menulis itu bisa menyembuhkan penyakit fisik yang kita alami, apalagi hati dan mental kita gitu kan. Masya Allah ya teman-teman, jadi kita harus buang dulu sampah perasaan ya, jangan ditunda, jangan dipendam gitu kan. Oke, selanjutnya nih Kak, apa sih Kak akibat kalau kita gak bisa buang perasaan itu? Yes, ya kemungkinan terburuk adalah kita bisa memilih untuk nyakitin diri sendiri dan memilih untuk mengakhiri hidup ya. Karena kita tuh ya dengan kita tidak membuang sampah perasaan itu tuh kita lagi nyakitin diri sendiri loh. Istilahnya gini deh, kamu terus melanjutkan kehidupanmu gitu kan. Kita tuh kalau di rumah sehari berapa kali buang sampah? Bisa 2-3 kali buang sampah. Dan bisa bayangin kamu hidup di dalam rumah itu selama 10 tahun dan kamu nggak pernah buang sampah. Penyakit ya itu. Wow, bau banget dan kita bakal jadi ikutan sakit kan. Padahal sebenarnya kita sehat. Bener. Tapi karena kita nggak buang itu sampah, ya kita jadi bakal berpenyakit dan itu bakal nular ke orang-orang sekitar. Kita jadi sulit untuk meraih impian kita dan kehidupan yang singkat ini sayang banget kalau nggak kita manfaatin dengan perbanyak ibadah dan lain-lain kan. Apa sih Kak yang udah bisa kita dapatkan nih kalau kita bisa untuk menulis jurnal harian? Itu tadi, yang jelas kita udah bisa ngalirin rasa ya. Sampah udah kebuang, rumah jadi lebih bersih dong. Dan kita bisa jadi lebih berkarya di rumah itu gitu ya. Jadi ya tadi jurnal harian itu adalah sebagai media kita untuk buang sampah, rumah bersih, kita jadi lebih mudah beraktivitas, kita juga sehat mental, badan kita juga sehat, kita mau gerak kemana-mana kita bisa setting tempat apapun jadi lebih enak karena bersih gitu kan. Sama nyaman. Juga bener banget nyaman, yang penting tuh nyaman. Balik juga ke diri kita sendiri kayak gitu. Kalau misalnya kita rajin gitu ya buang sampah perasaan kita dengan menulis jurnal harian. Kalau misalnya orang nulis tuh baru pas kepentok aja, pas mentok mungkin pas sampahnya udah segunung gitu baru dibuang kan effortnya lebih gede kan. Nah kalau misalnya kita mau rutin nulis jurnal harian itu tuh bakalan bikin lega banget dan kita udah tahu polanya.
kalau misalnya aku lagi sakit hati kayak gini tuh ternyata aku nggak perlu nggak perlu memperpanjang urusan sama orang lain. Jadi aku sebenarnya tuh perlu menyelesaikan dengan diriku aja, karena yang memiliki keputusan aku ngerasain ini kan aku, bukan dia gitu. Jadi dia juga nggak bertanggung jawab sebenarnya apa yang kita rasain. Jadi ya kita yang bertanggung jawab dengan rasa itu, kita bisa mengaplikasikannya dengan rutin menulis jurnal harian. Ini pokoknya di penelitian manapun ya teman-teman ya, biasanya untuk kita sehat mental tuh pasti ada tools menulis. Benar. Kamu mau apa aja? Mau mengurangin stres, ngurangin depresi, mau mindfulness, mau percaya diri. Wah, Semuanya pasti ada tools menulis. benar banget ya. Semua penyakit itu pasti Berasal dari hati iya, kan? dari hati. Terus Gitu. dikeluarin lewat nulis, bisa banget. Nah, gimana sih Kak caranya biar kita bisa nulis jurnal harian secara konsisten gitu? Yes, yang jelas semua orang tuh sibuk ya. Biasanya alasannya ada orang tuh sibuk banget. Bahkan pernah anak sekolah bilang juga, aku sibuk banyak tugas gitu lah. Gimana gue gitu, mama dengan 3 anak, dan apalagi orang-orang yang amanahnya udah besar tuh pasti banyak banget gitu ya sibuk ya. Tapi saya yakin sih bahwa kita dikasih sama-sama waktu yang sama gitu 24 jam, tinggal gimana kita untuk memanage. Dan ini jadi prioritas nggak? Karena kita tuh kalau misalnya udah kita jadikan sebuah prioritas, kita nggak bakal menundanya. Kayak makan, kita pernah nggak sih kelupaan makan seharian gitu? Pernah sih. Pernah ya. Tapi nggak seharian banget. Iya, maksudnya sampai kita beneran lupa makan, nggak inget banget untuk makan, untuk ngisi perut gitu. Enggak, karena kita tahu bahwa makan itu penting. Dan kita pasti bakal makan kan, sesibuk apapun, istilah kata ngunyah roti pun kita sempetin, karena sepenting itu. Misalnya menulis jurnal ini bisa kamu jadikan sebuah prioritas, maka dijamin deh kamu tuh nggak bakalan banyak alasan untuk nggak melakukannya. Karena kamu tahu sepenting itu menulis jurnal di dalam hidupmu gitu. Gimana caranya untuk konsisten adalah kamu perlu banget komitmen untuk mau nulisnya di jam berapa, mau berapa lama. Terus kamu mau nulisnya, mau fokus di jurnal yang mana sih? Kan kalau jurnal harian tuh ada banyak banget ya. Ada yang kamu bebas mau ngungkapin perasaan kamu apa, ada yang tentang kamu mau fokus jurnal memaafkan, kamu mau nulis tentang jurnal syukur, mau nulis jurnal sabar, mau jurnal mengapresiasi dirimu, dan yang lain-lain tuh udah banyak banget. Kamu bisa tentuin atau kamu bisa bikin kolom-kolom gitu kan. Dan ya tinggal kamu yang paling nyaman ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tentuin nih, teman-teman bisa fokus nentuin nulis jurnalnya mau tentang apa, karena sebenarnya nulis jurnal tuh ada banyak banget, kita mau fokusnya di mana nih. Nah, teman-teman bisa pilih dulu mau yang mana. Nanti lama-kelamaan kamu akan terbiasa mau fokus yang mana, karena yang saya tahu adalah orang-orang sukses itu tuh kebanyakan dia rutin banget nulis jurnal syukur dan maaf. Jadi kita mensyukuri apa yang kita dapetin hari ini, dan kita juga memaafkan apa yang kesalahan-kesalahan atau yang kesalahan orang lain atau kesalahan diri kita tuh kita beresin di hari itu sebelum kita tidur gitu. Jadi memang orang-orang sukses tuh juga emang karena dia hatinya udah bersih gitu ya. Jadi lebih mudah menerima hal-hal yang baru gitu teman-teman. Bisa juga sih pakai kayak beli buku jurnal. Ini kebetulan saya mau ngeluarin buku self love jurnal gitu. Dan nulis jurnal itu ya kamu nggak harus selalu merangkai kata sih. Kamu bisa juga dengan diwakilkan dengan gambar, terus kamu warnai, itu melegakan banget sih. Memilih warna sesuai dengan perasaan kamu gitu kan. Itu jadi kayak jurnal kita tuh nggak hanya tulisan, dan itu jadi kayak monoton ya. Iya. Terus kalau misalnya kita jadi kayak ada stikernya, ada gambar, warna, ada tulisan, spidolnya beda-beda gitu kan. Itu kita pas ngeliat tuh jadi kayak lega juga gitu kan. Nah, tinggal gimana kita pinter-pinter biar bikin kita nyaman untuk nulis itu. Iya, benar banget ya. Gitu. Dan memang kita butuh support system juga. Kalau misalnya kita udah nikah, kita kasih tau pasangan bahwa aku punya kebiasaan ini, dan apa ya, coba aja gitu diajak suaminya kapan-kapan baca ya jurnal harianku gitu ya, biar buat saling tahu dan saling mudah memahami gitu. Ikut komunitas yang teman-teman di situ juga rajin nulis jurnal harian, jadi kamu nggak sendirian melakukan itu. Bener banget ya. Oh iya tuh Kak, bener banget ya. Jadi di Nulisyu juga sering ada banget ngadain event, yaitu event-event tentang menulis nih teman-teman.
Nah, salah satunya event 30 hari menulis diary. Oh iya, nih teman-teman bisa tuh ikutan di event yang ada di Indonesia. Ada beragam banget sih topik-topiknya. Kamu bisa pilih yang mana yang paling relate dan itu bisa memberikan solusi untuk hidupmu. Yeay, bener banget nih. Nah, itu dia tadi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat kamu untuk menulis jurnal harian. Oke, terima kasih ya Kak J dan teman-teman sudah menyimak sampai akhir video. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Terima kasih. Dadah. Dadah.